Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah nikmat yang diberikan kepada kita sebegitumikan rupa. Kita nggak mampu untuk menghitungnya. Ketika kita bertadzakur, mengingat-ingat untuk diambil pelajaran, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, dengan waktu yang ada, supaya kita mensyukuri dengan mempertimbangkan jangan sampai detik-detik waktu yang kita jalani kosong tanpa makna. Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali dan itu amat sangat singkat. Dan waktu itu sangat penting sekali. Bila tidak dimanfaatkan dengan baik, yang ada hanya penyesalan dan tidak ada jawaban. Apalagi kita berada di masjid, di majelis ilmu, di bulan haram, puncaknya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amal soleh paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Dan kita insya Allah sedang puasa Arafah, puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang itu nilainya akan menjadi penghapus dosa kecil selama 2 tahun. Besar sekali. Dan kita tidak bisa lepas dari dosa. Tanda dosa kecil ialah sudah ngati-ngati masih bisa dosa. Tidak disebutkan ancaman yang amal soleh nanti akan bisa menjadi penghapus. Maka untuk itu supaya kita isi dengan sebaik mungkin, termasuk kita memperbanyak ketaatan di 10 hari awal, entah dengan puasa, setidaknya puasa tanggal 9, dan juga siapkan binatang kurban, yang itu nilai sedekahnya luar biasa. Sebelum hari H datang, siapkan. Apabila kita punya harta turah, walaupun bentuknya bukan uang, nanti bisa dijadikan jaminan. Ini silian. Tapi kalau nggak punya jaminan, jangan pinjam. Tapi kalau punya barang turah, cuma sekarang bentuknya bukan uang, bisa diuangkan dan itu mudah, dan itu termasuk tanda kaya, maka nanti bisa dijadikan jaminan. Tujuannya untuk mampu menyembelih karena fadilahnya amat sangat besar. Demikian juga perbanyak takbir sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tasrik habis. Berdiri, duduk, berbaring, dimanapun orang berada, termasuk sesudah sholat sunnah, sesudah sholat wajib, perbanyak takbir. Makanya imam bisa mengajak kepada jamaahnya sesudah sholat wajib dipancing takbir supaya mereka ikut.
takbir yang nanti mereka melanjutkan di semua kondisinya untuk memperbanyak takbir. Ini supaya kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu luar biasa yang kita jalani berlalu tanpa kita bisa mengambil kesuksesannya. Ayolah ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala, tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah Ibrahim, seorang imam, membangun peradaban via keluarga, lewat keluarga. Jadi keluarga itu merupakan alat, merupakan media untuk membangun peradaban. Profil Nabi Ibrahim seorang imam ternyata memberi contoh untuk itu semuanya, yang kesuksesannya terasa sampai kali ini. Dan seolah ke depan yang kita tidak tahu kapan selesai kecuali datangnya kiamat. Apa alasan tema ini kita angkat? Jawabnya, umumnya manusia suka kepada kisah, suka kepada cerita. Sampai di dalam Al-Quran, kadar cerita itu sampai sepertiga. Karena Al-Quran dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama berisi tentang akidah, sepertiga kedua berisi tentang ibadah, sepertiga yang terakhir cerita tentang kisah, yaitu merupakan media pembelajaran. Dengan kisah disuka nanti mudah masuk di benak sehingga akan bermanfaat. Sebagaimana ada pada surah Yusuf, nomor surah yang ke-12, bukan 13 tapi 12, Yusuf. Nomor urutnya 12, ayat yang ke-111. Allah firmankan, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka, kisahnya para nabi, kisahnya para rasul, itu adalah ada ibrah, pelajaran buat orang yang punya kecerdasan akal. Tujuan tema ini kita angkat untuk membuktikan bahwa kisah Nabi Ibrahim itu adalah betul-betul pelajaran, bukan dongeng. Karena sering ketika Islam disampaikan, dalil dibacakan, berbagai macam kisah disampaikan, tuduhan orang-orang itu adalah asatirul awwalin, ceritane wong sing dhisik-dhisik. Kalau kita ungkapkan pakai bahasa Jawa, apa itu? Dongeng. Napa sanepane dipaidu ramengeng. Ya, sebatas kayak cerita pengantar tidur. Begitu sudah lelap, sudah tidak ada bekas. Bukan seperti itu, tetapi dia merupakan pelajaran yang luar biasa. Berikutnya kita masuk pada uraian kepada semuanya supaya memperhatikan. Panitia menyediakan ada 2 hadiah untuk ibu-ibu. Siapkan mengikuti kajian sebaik mungkin. Semoga nanti mendapatkannya sebagai penyemangat. Sebagai penyemangat, bukan tujuan. Sebagai penyemangat. Dan untuk anak-anak ada 3 hadiah. Siapkan juga untuk anak-anak untuk mengikuti rangkaian keterangannya, untuk menjajaki sejauh mana memperhatikan dari materi yang disampaikan. Uraiannya ada 2 hal. Pertama, kita akan melihat rangkuman kisah. Yang nomor 2 tentang episode perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Nanti bagian akhir bekal-bekal yang harus disiapkan. Tentang rangkuman kisah dari perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dibaca apa adanya itu panjang, ketika diringkas bisa. Apa itu? Dengan fitrah yang Allah berikan
bawaan tauhid yang ada pada setiap orang. Allah jadikan iradah kauniyah tentang penciptaan alam raya. Apa iradah kauniyah? Penciptaan alam raya yang penuh pelajaran, tidak ada yang sia-sia. Di sana Nabi Ibrahim bisa membuktikan tentang adanya Allah dan satu-satunya pencipta alam raya. Sehingga terjadi keanehan. Kenapa manusia menyembah kepada patung? Lalu langkah yang ada, ngompak keluarganya untuk diajak kepada kalimat tauhid, walaupun keluarganya menolak. Berkembang kepada lingkungannya dengan acara berhala yang mereka bikin. Langkah Nabi Ibrahim sangat fantastis sekali untuk menunjukkan supaya mereka betul-betul memperhatikan bahwa patung yang mereka sembah nggak bisa menolong. Ketika dipukul hancur, disisakan satu saja. Ini alat memancing agar mereka temelek, bahasanya yang mereka minta itu tidak bisa menolong. Kemudian Nabi Ibrahim mengalami ujian berat, dibakar, tetapi Allah menolong. Mengalami ujian berat, harus meninggalkan keluarga karena tidak menerima. Dan itu merupakan tanda orang mengalami kesuksesan. Apa itu? Hijrah. Tanda mengalami kesuksesan. Apa itu? Hijrah. Siapa yang hijrah itu tanda sukses, bukan tanda masa depan gelap. Tapi siapa yang hijrah, tanda masa depan cerah. Semisal akan turun hujan, apa tandanya? Suasana panas, kemudian berembus angin berubah menjadi redup. Angin semakin kencang diiringi suara guruh. Itu merupakan bisyarah, kabar gembira akan turun hujan. Jadi tanda perjuangan akan menang. Apa itu? Hijrah. Itu penting sekali untuk kita pahami. Karena jaminan Allah Ta'ala, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah akan mendapatkan tempat hijrah yang aman dan rezeki yang luas. Semua nabi ketika hijrah itu merupakan tanda kemenangan. Makanya kita siap untuk hijrah. Di tengah perjalanan hijrahnya masih mengalami ujian lagi, yaitu melewati sebuah kerajaan, pendamping Nabi Ibrahim dirampas. Makanya bila kita mengalami ujian berat, kita supaya optimis. Kenapa? Itu juga kabar gembira. Karena Allah ketika mencintai hambanya akan diuji. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu ketika mencintai hambanya, hamba akan diuji. Makanya sabarlah menghadapi ujian. Karena innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. Ayo anak-anak, saya bacakan lagi. Nanti dijelaskan terjemahnya. Innan nasra ma'as sabri. Apa terjemahannya? Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. Saya ulang kembali. Innan nasra ma'as sabri. Apa terjemahnya? Pertolongan bersama kesabaran. Ternyata ketika sang istri sabar, yaitu Sarah, Nabi Ibrahim sabar, semakin dekat kepada Allah, ternyata terjaga, tidak terjamah. Kemudian dikembalikan bersama hadiah. Apa hadiahnya? Hajar. Akhirnya Hajar dijadikan istri kedua. Lahirlah anak namanya Ismail. Dengan sebab kasus keluarga juga harus ditempatkan di tempat yang strategis.
itu merupakan media untuk membuka lahan dakwah. Akhirnya satunya ditempatkan di lembah Bakkah atau Mekah. Di sana ada Hajar, ada Ismail. Yang satunya ada di Palestina. Sehingga Nabi Ibrahim kunjung sana sini untuk mengembangkan dakwah. Keduanya sama-sama berjalan. Di Mekah dibangun masjid. Di Palestina pun juga demikian dengan nama istilah dengan Masjid Al-Aqsa, ada di penjuru jauh sana. Dari dua tempat itu akhirnya masing-masing berkembang. Dengan kesabaran Hajar, Allah berikan sumur Zam-Zam. Allah hadirkan penduduk suku Jurhum. Akhirnya menjadi perkampungan. Nabi Ismail tumbuh dewasa, akhirnya menikah. Nabi Ibrahim kunjung pertama ketemu dengan menantu, belum ketemu Nabi Ibrahim, belum ketemu dengan Nabi Ismail. Di situ tanya-tanya bagaimana kehidupannya. Yang ada hanya keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah, sambat. Sehingga seolah tidak imbang sebagai pendamping sang suami sebagai pejuang dakwah. Sekira tidak bisa dibenahi supaya berganti dengan yang lain. Bila bisa itu tujuannya, bila tidak bisa itu terpaksa. Lalu kunjung yang kedua ini sudah standar, siap menjadi pendamping pejuang luar biasa. Lalu kunjung yang ketiga baru ketemu dengan Nabi Ismail, di mana Hajar di kala itu sudah meninggal. Kemudian diajak untuk membangun Ka'bah. Lalu ada kisah mimpi menyembelih. Anak pun juga mempersilahkan. Yang anak mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban sang anak yang luar biasa. Apa jawaban sang anak? Ketika bapak mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbauha fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Coba kamu tanggapi. Apa jawaban sang anak? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang kau diperintah. Insya Allah bapak menjumpai saya sabar. Ayo anak-anak, sekarang saya tanya, saya bacakan ayatnya, diterjemahkan. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Ayo siapa yang terjemah nih? Nah sekarang direnung dengan baik. Ingat-ingat, dihafal nih. Wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintah. Insya Allah bapak menjumpai saya bisa bersabar. Camkan dengan baik. Ini sikap anak ketika dia jadi anak soleh di depan orang tuanya sebagai pelanjut perjuangan. Kemudian Allah menggantinya dengan kambing. Itulah syariat adanya kurban. Kemudian adanya Ka'bah yang ada. Ya Nabi Ibrahim berdoa keluarganya sebagai penegak sholat dan menyiapkan masa depannya supaya ada Nabi yang diutus. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW di antara sebab usaha manusia terutusnya itu dengan sebab doa Nabi Ibrahim. Dengan sebab doa siapa? Nabi Ibrahim. Sebagaimana apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke 129. Di sana apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Surat apa tadi?
Al-Baqarah ayat berapa tadi? 129. Ayat berapa? 129. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajar kepada mereka kitab dan hikmah, mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu tadi tentang ringkas cerita dari kisah Nabi Ibrahim. Berikutnya masuk bagian yang B, episode perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Apa episode itu? Sebagaimana makna dari kisah. Kisah adalah al-akhbar dzatu marohil, berita yang memiliki tahapan-tahapan, cerbung, cerita bersambung, seri 1, seri 2, seri 3 sampai selesai, episode 1, episode 2 sampai selesai. Kayak kaki melangkah ketika nyapu, kan bekas kaki jelas kan ya, begitu rapi. Itu namanya kisah. Apa itu kisah? Al-akhbar dzatul marohil, berita yang memiliki rangkaian yang bersambung. Itu bagaimana episode perjalanan dakwah Nabi Ibrahim? Setidaknya ada 2. Yang pertama, pembekalan tauhid. Dan ini untuk kepentingan semuanya. Orang berdakwah tanpa tauhid nggak mungkin. Beribadah tanpa tauhid nggak mungkin. Hidup tanpa tauhid tidak mungkin. Siapapun ketika melangkah, apa pertama kali yang harus disiapkan? Jawab, tauhid. Yang itu kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim pun mengawali, sebagaimana ya Allah kisahkan ada pada surah Al-An'am 75 sampai 78. Di sana Nabi Ibrahim betul-betul bisa membuktikan alam raya itu ada penciptanya, bukan karya makhluk, itulah Allah Ta'ala. Di antara atraksi yang Allah kisahkan di situ, pembuktian alam raya itu ada kisah, ada penciptanya, yaitu dengan diperlihatkan adanya bintang-bintang. Di depan umat yang menyembah berhala, ditanyakan, apakah Tuhanku bintang-bintang itu? Ketika pagi ternyata hilang. Saya tidak suka Tuhan yang punya sifat hilang. Sebab kalau hilang gak bisa menolong. Kalau melihat bulan lebih besar, itukah Tuhanku? Masakah diajak melihat? Ternyata ketika pagi juga hilang. Masa Tuhan yang kita sembah hilang? Kalau kita butuh, siapa yang bisa menolong? Berikutnya melihat matahari yang lebih terang, itukah Tuhanku? Ketika sore hari ternyata juga hilang. Kalau begitu, orang nggak boleh nyembah bintang, orang nggak boleh nyembah bulan, orang nggak boleh menyembah matahari. Lalu nyembah siapa? Ada itu diadakan. Ada itu diadakan, ya kan? Ini termasuk hukum akal bukan? Ada itu diadakan, ya bukan? Iya. Kalau gitu siapa yang mengadakan? Saya bukan, leluhurku bukan, benda itu mengatakan diri sendiri juga bukan, lalu patung-patung juga bukan. Kalau itu siapa? Zat yang maha kuasa yang bisa mencipta semuanya, yang kita cukup disuguhkan kepada ciptaannya, menunjukkan agungnya yang mencipta. Itulah yang saya sembah. Dialah yang mengutus Nabi, mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan mengutus malaikat sebagai penyampai. Itulah yang saya sembah. Itulah cara mengokohkan akidah tauhid. Dan manusia akan bisa melihat kepada Allah nanti bila sudah ada di surga. Ini tahapan pertama dakwah Nabi Ibrahim, pengokohan tauhid. Kita pun juga harus demikian. Berikutnya,
Ketika sudah kokoh akidahnya, jalan ibadahnya, maka keluarga akhirnya dibawa. Dakwah kepada keluarga, sebagaimana yang Allah kisahkan pada surah Maryam 42-46. Nabi Ibrahim bersering mengatakan di situ, ya abati, ya abati, ya abati, berkali-kali mengajak kepada tauhid. Kenapa menyembah kepada selain Allah? Ikutilah saya, nanti akan saya bimbing dengan wahyu. Kita pun juga wajib untuk menjaga keluarga kita. Matur kepada bapaknya, matur pada ibunya, matur kepada paman-pamannya. Kumpulkan mereka, karena ada tugas ku anfusakum wa ahlikum naro. Bila diterima, akhirnya dakwah melewati keluarga besar. Apabila tidak diterima, maka supaya membangun keluarga baru dengan siap hijrah. Termasuk Nabi Ibrahim, dakwah bersama keluarga atau dakwah menciptakan keluarga baru? Jawab, Nabi Ibrahim dakwah dengan menciptakan keluarga baru. Kenapa? Keluarga aslinya menolak. Nah begitu, keluarga aslinya itu adalah menolak. Itu tahapan-tahapannya. Tahapannya, apabila keluarga pokok nggak sejalan, maka ciptakan keluarga baru. Maknanya berusaha untuk berkeluarga, yang dari keluarga yang ia jalani, disitulah dia nanti akan mengembangkan dakwah. Sekarang masuk yang ketiga. Bila membangun keluarga baru, maka dibutuhkan A, B, C sampai H. Ini yang harus disiapkan ketika mewujudkan keluarga baru. Pertama, keuletan suami. Contohnya Nabi Ibrahim, luar biasa. Atau contoh seperti Abu Salamah, suami, istri, anak siap hijrah. Ketahuan keluarga istri gandoli perempuan. Akhirnya Abu Salamah nggak bisa bersama istri bersama anak. Anak dibawa keluarga suami. Bentuk uletnya, Abu Salamah berangkat sendirian walaupun kehilangan istri dan anak. Ummu Salamah pun juga ulet, pengen menyusul. Bagaimana caranya? Akhirnya juga bisa menyusul. Anak pun juga terbawa. Ini kebutuhan yang penting untuk mewujudkan keluarga baru, media dakwah. Maka dibutuhkan apa? Keuletan suami. Yang kedua, kesetiaan istri. Contohnya Sarah siap mendampingi Nabi Ibrahim hijrah, setia. Mendapatkan Hajar, setia. Siap ditempatkan di tempat yang gersang, tanpa penduduk. Keduanya setia. Walaupun perempuan di madu cemburu, tetapi tidak menghilangkan kesetiaannya. Cemburunya tidak membubarkan keluarganya. Ini penting. Lalu yang ketiga, dibutuhkan kekompakan menghadapi ujian. Suami sadar hidup diuji, istri sadar hidup diuji, anak sadar hidup diuji. Kompak. Ketika sedang mengalami ujian, mereka memikirkan bagaimana menyelesaikan. Makanya ketika Sarah dirampas, Ibrahim menyelesaikan, Allah mengumpulkan. Ketika Hajar dinikahi, terjadi geger keluarga. Karena masing-masing ini merupakan ujian, mereka tidak membubarkan keluarga, tapi mencari penyelesaian. Suami mencari penyelesaian, istri satu mencari penyelesaian, istri dua mencari penyelesaian. Itu namanya kompak menghadapi ujian. Kemudian bagian yang di membuka lahan dakwah baru. Ini kalau orang itu hendak membangun perjuangannya lewat keluarga, digunakan keluarga yang ada untuk membuka lahan-lahan baru.
Maka dari situ berhubungan dengan bagian yang F, bisa memanfaatkan fasilitas poligami dengan adil dan sabar. Kalau perempuan suami pamit mau poligami, ditanya apa alasane, sebatas koleksi, geger. Karena istri bukan koleksi. Tapi kalau itu tujuannya untuk mengembangkan dakwah, Nabi Ibrahim nikah double untuk dakwah. Gak ada alasan yang menolak. Nabi kita SAW ketika menikah dengan 9 istrinya yang ngumpul bareng untuk dakwah semuanya. Dengan Bu Aisyah memperkokoh dengan Abu Bakar, dengan Hamzah memperkokoh dengan Umar. Menikah Ummu Salamah, janda ditinggal mati suaminya gara-gara hijrah. Menikahi kepada Maimunah, ini perempuan yang hijrah meninggalkan keluarga. Menikahi kepada Zainab bintu Jahsh untuk menghilangkan adopsi yang dianggap keluarga sendiri. Menikahi kepada Juwariyah untuk mengentaskan perbudakan. Karena istri itu adalah anak raja yang jadi budak. Dengan dinikahi merdeka nanti akan berbondong-bondong memerdekakan. Menikahi kepada Sofiyah juga untuk mengentaskan anak saudaranya yang terbelenggu dengan tradisi Yahudi, dan seterusnya. Nggak ada yang tidak ada perjuangan. Itu bisa menjadi fasilitas. Orang masuk di tempat A, di sana butuh mengembangkan dakwah supaya bisa kuat, nikahi anak tokohnya. Nah begitu, sehingga nanti akan terbawa. Itu dimanfaatkan dengan adil dan sabar. Suaminya adil, istrinya sabar. Kenapa? Untuk dakwah. Ini dibutuhkan. Berikutnya, bagian yang F, ketabahan istri dengan 3 misi. Ketabahan istri dengan 3 misi. Ini supaya dakwah sukses. Ketabahan istri dengan 3 misi. Apa itu? Tugas istri itu 3. 1, mengurus rumah suami. 2, mengurus harta suami. Yang ketiga, mengurus anak suami. Contohnya siapa? 3 misi ini sukses. Jawab, Hajar. Mengurus keluarga suami, sukses. Mengurus harta suami, sukses. Mengurus anak suami, sukses. Siapa yang menghantarkan Ismail jadi orang hebat? Sang istri. Suami membimbing, istri melaksanakan. Itu 3 misi yang sangat penting. Kemudian bagian yang G, tawakal agar hati punya sandaran kuat. Ini modal utama untuk mensukseskan perjuangan lewat keluarga. Tawakal agar hati punya sandaran kuat. Tawakal itu apa? Berkumpulnya 3 hal. Itu tawakal. Berkumpulnya 3 hal. 1, yakin segala sesuatu Allah yang mencipta. 2, semua yang Allah cipta dari iradah syar'iyahnya itu berlaku hukum sebab akibat. Semua yang Allah cipta dengan iradah syar'iyahnya, peraturan agama, berlaku hukum sebab akibat. Lalu yang ketiga, menempuh sebab sambil bersandar kepada Allah Ta'ala. Menempuh sebab sambil bersandar pada Allah Ta'ala. Sekarang kita lihat, Hajar termasuk profil yang punya jiwa tawakal, akhirnya sukses. Apa itu bentuknya? Ketika diletakkan di lembah, diturunkan tanpa pesan, dilengkapi dengan 2 wadah makanan dan minuman, ditinggal tanpa pamit. Hajar mengejar. Semua pertanyaan nggak ada yang dijawab. Hanya satu saja yang dijawab. Apa pertanyaannya? Apakah memang Allah memerintahkanmu begitu? Saya harus berada di sini. Satu kata dijawab. Apa itu? Iya. Gimana sikap Hajar?
idzan la yudhiyani Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Akhirnya 3 unsur tawakal itu ada. Pertama, memang ini kehendak Allah. Yang kedua, berlaku hukum sebab akibat. Yang ketiga, menjalani kehidupan berdasarkan apa yang telah dibimbingkan. Dengan dia mengatakan, kalau begitu Allah tidak menelantarkan saya, mesti ada solusinya. Sekarang laksanakan tugas yang diembankan suami, sukses. Itu bagian yang tawakal agar punya sandaran. Yang terakhir, untuk membangun masyarakat baru, maka dibutuhkan supel dengan akhlak mulia. Ini tercermin pada pribadi Hajar. Ketika sudah Allah berikan sumur Zam-Zam, bisa minum dan bugar, anak berkembang dengan baik, Allah hadirkan suku Jurhum. Mereka pamit, bolehkah kami bertempat tinggal di sini? Jawabnya, iya. Dengan syarat, air milik saya kalian numpang kepada kepemilikan kami. Mereka siap. Disitulah terbukti kesupelan Hajar ketika hidup dengan akhlak mulia, jadi perkampungan. Baca kisah panjangnya. Hajar orang yang supel, serawung, ketika bermasyarakat nyenengake. Akhirnya suku Jurhum kerasan, akhirnya hidup bareng menjadi satu kesatuan. Itu cikal bakal Arab. Nabi Ismail berdarah dari Babylon, suku Jurhum cikal bakal Arab asli. Kita ulang, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia, istrinya orang Mesir, anaknya Hindu. Hindu apa? Bukan Indonesia. Kawin campur antara darah Babylon dan Mesir. Jadi Ismail ketika punya turun juga Indo lagi. Perkampungan antara keturunan tadi bersama orang Arab. Lama-lama akhirnya jadi orang Arab. Itu sejarahnya. Itu menunjukkan kesupelan dari Hajar, sehingga ketika bergaul menjadi kompak, jadi masyarakat yang bisa kita saksikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Islam mekar bisa kita sampaikan sampai sekarang. Itulah profil Nabi Ibrahim, seorang imam yang membangun peradaban melewati keluarga. Sudah kita sampaikan rangkumannya. Silahkan kertas yang ada dibaca berulang-ulang. Itu merupakan petunjuk kehidupan buat kita semuanya. Ayo ikhwah, berikutnya masuk kepada pendalaman. Ada 2 pertanyaan untuk ibu-ibu. Tolong dijawab, ditulis pada kertas dan nanti dikumpulkan, seolah panitia akan memberikan penyemangat. Pertanyaan pertama, secara umum perempuan dipoligami tidak suka. Apabila seorang istri punya suami seorang pejuang tulen, apa sikap seorang istri ketika suami hendak membuka lahan memanfaatkan fasilitas poligami? Ini pertanyaan pertama. Saya ulang pertanyaannya, bawaan dasar istri dipoligami gak suka. Kalau ibu-ibu ada yang ditakdirkan suaminya sebagai pejuang tulen, membuka lahan dakwah supaya sukses, di antara fasilitas yang ada adalah boleh untuk poligami. Pertanyaannya, apa yang ibu siapkan mental menghadapi hal ini? Nanti jawabannya silahkan nanti bisa dijajaki.
Dari kisah yang ada jawabannya. Saya tidak mendorong poligami, juga tidak mencegah, tapi saya cerita perjuangan. Saya bukan promosi poligami, juga tidak anti poligami, tapi saya cerita apa? Perjuangan. Jangan salah tanggap. Kita cerita objektif, bukan cerita pribadi. Pertanyaan nomor 2 untuk ibu-ibu. Karena keluarga itu merupakan media perjuangan. Peran istri itu sangat penting, di mana masing-masing orang itu sebagai pemimpin. Apa wilayah kepemimpinan seorang ibu di tengah-tengah keluarganya? Keluarga media perjuangan. Peran ibu sangat penting sekali supaya keluarga bisa menjadi media dakwah. Apa peran seorang istri di tengah-tengah keluarganya? Apa yang saya sampaikan di atas sudah saya urai. Itu 2 pertanyaan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Nanti bisa ditulis jawaban terbaik, insyaallah nanti akan kita simpulkan. Sekarang untuk anak-anak, siapkan jawabannya. Ini anaknya berapa, ini anak-anaknya. Siap ya? Orang berjuang itu berat. Berat apa enteng? Dibutuhkan kesabaran. Butuh apa? Kesabaran, supaya mendapatkan pertolongan. Tadi sudah saya sampaikan sebuah hadis. Pertanyaannya nanti diterjemahkan. Enak tak ya? Innan nasro ma'as sabri. Angkat tangan. Fadl. Masya Allah. Fadl. Oh, enak ini ya. Pertanyaan nomor 2. Di antara tanda anak yang soleh, siap melangkah sebagaimana Nabi Ismail mendukung program bapaknya Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim, di antara tugas yang diembankan untuk mengadakan penyembelihan binatang kurban. Prosesnya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbauha fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi Allah memerintahkan saya menyembelih kamu. Gimana tanggapanmu? Anak mengatakan, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Siapa yang terjemahnya ayatnya? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayo angkat tangan. Siapa yang terjemah nih? Sing jawab sudah cukup. Yang lainnya, ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Ayo siapa yang terjemahkan? If'al ma tu'mar, angkat tangan. Ayo mudah itu. If'al ma tu'mar, ayo terjemahkan. Belum. Kerjakan apa yang kau diperintah. Sekarang, satajiduni insyaallah minas sabirin. Terjemahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Angkat tangan. Ayo mudah itu loh ya. Satajiduni insyaallah. Ya, fadhil. Ya, saya benahi. Tadi terjemahnya insya Allah saya bersama kesabaran. Terjemahnya adalah
insya Allah Bapak menjumpai saya anak yang bisa bersabar. Nah ini fadal di sini ambil. Nah, ini menjawab. Soal terakhir, waktunya hampir habis. Doa Nabi Ibrahim supaya di masjid yang dibangun nanti ada orang yang membacakan ayat-ayat Allah, berdakwah, melanjutkan dakwahnya. Tadi surat apa, ayat berapa? Angkat tangan. Oh, dua ini. Ayo, surat apa tadi? Silakan, ayo. Ayo ini. Masya Allah nih, ini. Al-Baqarah 129. Demikian yang kita sampaikan, insyaallah sudah tercapai semuanya. Tinggal untuk ibu-ibu menunggu jawabannya. Insyaallah nanti kita pilih mana yang paling bagus, paling objektif. Semoga apa yang kita kaji kali ini Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.